Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita dapat kembali melanjutkan pembahasan kita. Kita akan membahas kembali kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagian dari bab haji. Insyaallah hari ini akan kita lanjutkan kembali pada bab haji. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, marilah kita bersama mengirimkan Fatihah kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama Islam, khususnya kepada penulis kitab ini. Mudah-mudahan ilmunya yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua di dunia dan akhirat. Alladzina shalihah kullun thayyibah naqaman furqan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas di antaranya adalah rukun haji dan juga wajib haji. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian umroh, ya, rukun umroh. Nah, untuk rukun umroh ini adalah hampir sama dengan rukun haji, ya, hampir sama dengan rukun haji, hanya bedanya pada bagian umroh tidak ada wukuf, ya, biar tidak bingung ya. Di sini ada rukun haji. Pertama kemarin ihram, kemudian wukuf, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kelima tahallul. Nah, ini adalah rukun haji. Kemudian rukun umroh. Nah, ini sama, pertama pasti diawali dengan ihram. Kemudian, tidak ada wukuf. Di ihram tidak ada wukuf. Tapi langsung ke sini, tawaf. Ketiga sa'i. 4 tahallul. Kelima tertib. Nah, kalau kita teliti, ya, di sini tidak ada tertib, tapi di sini ada tertib, ya. Padahal biasanya dalam rangkaian ibadah itu selalu ada yang namanya tertib, ya. Di sholat ada, diakhiri dengan tertib. Kenapa kok di haji itu tidak ada tertib? Dengan di umroh itu ada tertib. Tertib artinya kita nggak boleh, misalkan tawaf dulu baru kemudian ihram, kemudian sa'i dulu baru ihram. Jadi harus urutannya seperti ini. Tapi kenapa di rukun haji kok nggak tertib? Apa kemudian boleh tumpang tindih? Nah, di dalam haji itu ada bagian yang boleh didahulukan dibandingkan yang lain, dan ada yang boleh diakhirkan, dan ada yang tidak boleh. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Nah, di bagian ini ihram, ini pasti dia di awal. Ya. Kemudian wukuf, boleh nggak tawaf sebelum wukuf? Nah, tawaf sebelum wukuf nggak boleh kalau tawaf ifadah. Nah, tapi kalau sa'i bisa diawalkan asalkan didahului dengan tawaf, meskipun bukan tawaf haji. Jadi tawaf itu kan ada beberapa macam. Ada tawaf kudum, ya, yang sunnah, ya. Kemudian ada tawaf umroh, ada tawaf haji, dan ada tawaf wada. Di tawaf itu ada yang tawaf sunnah, ada tawaf wajib. Wajib itu adalah tawaf wada itu, tawaf wada itu yang wajib. Dia wajib haji tapi bukan masuk rukun. Dan ada yang
rukun. Nah, ini tawaf haji. Ini tawaf haji. Ada yang sunnah, yang tadi tawaf kudum itu ya. Nah, jadi ada yang wajib, ada yang rukun, ada yang sunnah. Nah, misalkan kita ada orang tawaf, dia hajinya haji ifrad. Kalau haji ifrad itu kan berarti dia nggak pakai umroh, datang terus langsung haji. Dia haji ifrad, datang kemudian dia ingin melakukan tawaf kudum, datang ke Masjidil Haram, dia tawaf kudum, kan sunnah. Nah, setelahnya dia mau sa'i, nggak apa-apa, langsung sa'i haji. Karena orang datang nih ihram, dia datang dari mikot, udah pakai baju ihram dan niat haji, datang ke Masjidil Haram, sudah pakai baju ihram. Nah, berarti dia sudah ihram. Belum masuk waktu wukuf, dia datang ke Masjidil Haram, tawaf kudum, kan belum tawaf haji. Tawaf haji itu harus setelah wukuf. Nah, tawaf kudum, kemudian langsung sa'i, boleh. Jadi ini bisa diawalkan sebelum wukuf. Nah, itu untuk haji. Asalkan ya ini yang tahallul itu di sini. Nah, kemarin kita telah membahas ada 3 hari penting, dua hari penting dalam pelaksanaan haji, yaitu di tanggal 9, 10. Nah, 9 itu ada wukuf di sini. Nah, di sini ada jumroh, akobah. Nah, jumroh akobah. Kemudian ada tahallul. Nah, kita tahu bahwa di sini kemarin, nah ini ada bekasnya nih. Tahallul itu ada tahallul awal dan tahallul tsani. Nah, apa itu tahallul? Saya ulangi lagi, apa itu tahallul awal dan tahallul tsani? Di tanggal 10 ini nah, itu ada 3 bentuk ibadah, ada 3 bagian ibadah haji, rentetan ibadah haji yang bisa dilakukan di sini di tanggal 10 ini. Ya, jumrah akobah, tahallul dan tawaf haji. Tawaf haji. Ini di tanggal 10. Ya. Di sini jumrah akobah, tahallul, tawaf haji. Ada 3 yang dilakukan di tanggal 10. Kalau tanggal 9 wukuf. Nah, 3 ini ya, kalau kita melakukan 2 dari 3 maka tahallul awal. Tapi kalau 3-3-nya tahallul tsani. Bedanya apa? Kalau tahallul awal itu hanya boleh ngelepas pakaian dan semuanya kecuali berhubungan badan. Kalau tahallul tsani sudah boleh semuanya. Nah, dari 3 ini boleh kita mendahulukan salah satu di antaranya. Yang penting tadi kalau 2 berarti tahallul awal, kalau 3 tahallul tsani. Jadi misalkan Anda milih, saya mau tawaf dulu lah, baru habis itu tahallul, boleh. Atau saya mau jumroh dulu baru tahallul, boleh. Bisa ini dulu atau ini dulu, terserah. Itu makanya di dalam haji itu enggak ada rukun tertib. Bisa diawalkan, diakhirkan. Nah, sedangkan di umroh nggak boleh urutannya harus gini. Sebab apa? Tawaf, sa'i, syaratnya sa'i itu harus setelah tawaf. Nah, sedangkan di haji itu kan ada tawaf haji, juga ada tawaf apa? Ada tawaf kudum. Ada tawaf kudum. Nah, kalau kita umroh itu memang ada tawaf kudum, tapi kan tawafnya itu kan tawaf sunnah, digabung dengan tawaf umroh. Jadi kalau mau double ya. Nah, ya. Setelah tawaf ini langsung sa'i. Orang datang dengan jamaah umroh dari negara masing-masing atau dari Madinah, nyampe langsung tawaf, langsung sa'i, tahallul. Gak boleh misalkan sa'i dulu baru tawaf, karena syaratnya sa'i itu harus setelah tawaf. Nah, kalau di sini sa'i itu ada bisa dilakukan di sini. Kenapa? Karena bisa dengan setelah tawaf kudum. Nah,
Itu makanya di sini tidak ada tertib. Sedangkan di rukun umroh itu ada tertib. Nah, itu ya. Nah, sekarang apa saja yang wajib dipenuhi seseorang ketika hendak melakukan tawaf? Ini adalah syaratnya dari tawaf. Nah, syarat tawaf pertama, tawaf itu sama seperti semua syarat-syaratnya hampir sama dengan sholat. Jadi karena Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, tawaf itu adalah sholat. Hanya saja kalian boleh berbicara, kata Rasulullah. Makanya semua syarat-syarat sholat itu ada di tawaf ini. Pertama apa? Kalau kita mau sholat, suci dari najis dan hadas, ya, suci dari najis dan hadas. Kemudian tutup aurat. Ini yang harus ada di dalam tawaf. Kemudian harus 7 kali putaran. 7 kali putaran. Kemudian bahu kiri tidak boleh meninggalkan arah kiblat, arah Ka'bah, dengan arah Ka'bah. Kemudian yang kelima, harus di bagian luar Ka'bah. Di bagian luar Ka'bah. Apa mungkin di dalam Ka'bah? Orang kok sampai ada larangan seperti itu? Apakah ada logikanya seorang itu bisa tawaf di dalam? Nah, bisa kalau misalkan orang itu terlalu mendekati bagian Ka'bah, kemudian badannya menempel ke bagian Ka'bah. Ini yang perlu diingatkan kepada jamaah-jamaah umroh. Kenapa? Karena Ka'bah itu bangunannya yang sekarang itu lebih kecil dari aslinya. Lebih kecil dari aslinya. Ini misalkan Ka'bah, ini kan Ka'bah. Kemudian di sini ada Hijr Ismail, ya kan? Hijr Ismail enggak seluas itu. Ini Hijr Ismail, ya kan? Nah, ini di sini ada pondasi, Nah, pondasi ini sebenarnya bagian dari Ka'bah. Pondasi itu bagian dari Ka'bah. Maka orang kalau dia sedang tawaf itu nggak boleh, misalkan dia ke badannya itu di atasnya bagian pondasi ini, karena berarti dia di dalam Ka'bah. Sedangkan syarat tawaf itu harus di luar Ka'bah. Nah, itu ya. Kenapa tawaf itu dikatakan oleh ulama ada larangan itu, nah, supaya orang bisa awas terkait dengan ini. Nah, kemudian sa'i. Sa'i wa yajibu an yakuna as-sa'yu sab'an wa ba'da tawaf wa an yabda'a bis-safa wa yakhtim bil marwah. Nah, sedangkan sa'i itu yang diwajibkan pertama harus setelah tawaf. Makanya ini di sini dia urutannya adalah setelah tawaf. Nah, sedangkan di sini bisa sa'i itu setelah tawaf kudum. Nah, itu ya, nggak harus setelah tawaf haji. Tawaf haji. Kemudian yang kedua 7 kali. Yang pertama tadi setelah tawaf, yang kedua 7 kali, sama seperti tawaf. Dan diawali dari Sofa, diakhiri dengan di Marwah. Nah, dari ini itu yang tidak disyaratkan adalah tidak syaratkan suci. Maka orang itu misalkan nggak punya wudu, boleh orang sa'i. Tidak disyaratkan orang yang sedang sa'i itu harus punya wudu yang suci dari hadas dan najis. Itu lebih fleksibel kalau sa'i itu dibandingkan dengan tawaf. Lebih fleksibel. Kalau tawaf harus suci dari
hadas dan najis. Nah, biasanya yang timbul permasalahan ketika orang sedang umroh ya, itu adalah ketika haid. Ketika haid. Nah, padahal masa jamaah umroh di tanah suci itu kan nggak lama, ya nggak lama kan, ya maksimal 2 minggu lah kalau yang masa panjang. Kalau yang pendek-pendek bahkan cuman 5 hari di Mekahnya. Sedangkan seorang apabila haid itu bisa sampai 2 minggu maksimal. Nah, maka bagaimana orang yang sudah umroh tapi ternyata orang sudah datang ke Masjidil Haram, sudah ke Mekah, orang sudah ke Mekah, tapi kemudian di sana kok haid, jauh-jauh ngabisin waktu kan, dan juga uang, masa terus kemudian nggak umroh. Nah, ini biasanya pembimbing sebelum jamaah itu berangkat itu diingatkan untuk konsultasi ke dokter. Nah, konsultasi apa? Minta saran obat yang bisa menunda haidnya untuk sementara. Nah, kalaupun misalkan ternyata obat itu tidak manjur, kemudian kebobolan ketika di Makkah, dia haidnya itu ketika sudah ihram, nah, maka mau tidak mau yang dipakai adalah pendapat yang meskipun itu pendapat yang tidak muktamad, tidak kuat ya menurut jumhur, yaitu apa? Kita pakai pendapatnya Imam Abu Hanifah. Pendapatnya itu seorang itu boleh dia tawaf atau masuk Masjidil Haram dan melakukan tawaf ketika haidnya sedang mampet. Kan nggak mungkin wanita itu selama haidnya itu keluar terus, ya kehabisan darah lah kalau muncul terus kan, bukan haid namanya ya. Jadi ada masa di mana dia itu tidak keluar. Nah, ketika saat-saat dia tidak keluar itu, maka itu dia segera melakukan mandi. Nah, bersuci seperti halnya dia sudah suci itu. Nah, kemudian setelah sudah bersih semua, bajunya ganti dengan yang suci. Bagian yang keluar darahnya itu ditutup, disumpal dengan kapas atau apapun yang bisa menahan darahnya. Kemudian dia bersegera melakukan tawaf. Nah, segera dengan melakukan tawaf sebelum darahnya keluar. Tapi kalau memang waktu tidak mencukupi kemudian keluar, lanjutkan saja. Tapi usahakan sesegera mungkin langsung melakukan tawaf. Nah, karena yang kita pakai adalah pendapat yang meringankan. Nah, yang meringankan. Itu salah satu permasalahan yang biasanya muncul pada jamaah yang sedang umroh, ya, yaitu adanya haid. Nah, berikutnya sunanul hajj. Nah, sunnah haji. Nah, adapun sunnah haji ini sangat banyak ya. Semua hal yang selain rukun dan wajib itu masuk ke kategori sunnah. Seperti mabit di Mina saat tanggal 8 tarwiyah itu ya. Nah, itu juga sunnah. Kemudian tawaf kudum, nah, itu juga sunnah. Kemudian sunnah-sunnah sebelum ihram, nah, dengan mencukur rambut sebelum ihram nih ya, cukur rambut, bersih-bersih dengan sebersihnya, kemudian mandi, kemudian pakai minyak wangi sebelum ihram ya, sebelum ihram. Ya, kemudian sholat sunnah ihram ketika di mikot sebelum niat ihram. Nah, itu juga semuanya masuk ke kategori sunnah haji. Nah, faman taraka ruknan, maka barang siapa yang meninggalkan salah satu dari rukun-rukun haji, lam yasihha hajjuhu. Siapa yang meninggalkan salah satu dari rukun, maka
tidak sah hajinya. Nah, maka apabila ada orang yang misalkan naudzubillah ketika di Mekah ketika melaksanakan haji mendapatkan musibah, tiba-tiba dia koma, itu wukufnya pun tetap dibawa ke Arafah, nggak bisa digantikan oleh orang lain. Kalau dia tidak wukuf maka tidak sah hajinya. Kan sayang, kasihan dia jauh-jauh. Ada orang lumpuh, tiba-tiba lumpuh tetap dibawa ke Arafah, karena wukuf itu adalah rukun dari haji. Wala yahillu min ihrami hatta ya'tiya bihi wala yajburuhu damun wala ghairuhu. Nah, ini dia. Kalau orang meninggalkan rukun, salah satu rukun dari rukun haji, maka dia tidak akan dihalalkan dari ihramnya sampai dia memenuhi rukun itu dan tidak bisa digantikan dengan dam. Nah, itu kalau rukun. Ini yang membedakan haji dan umroh dengan ibadah yang lain. Kalau kita sholat, kemudian di tengah-tengah sholat itu tiba-tiba kita membatalkan, itu tidak ada konsekuensi hukumnya. Nah, kalau haji dan umroh kita membatalkan haji dan umroh, itu ada konsekuensi hukumnya. Gak asal kita kemudian ketika membatalkan tiba-tiba boleh melepas ihram kita, nggak bisa. Nah, ada tuntutan agamanya. Allah Ta'ala berfirman, wa atimmul hajjah wal umrata lillah. Sempurnakanlah, harus selesai. Caranya gimana itu tadi? Kalau misalkan yang orang tidak bisa masuk ke Mekah, misalkan tiba-tiba kok kita di perjalanan, di tengah jalan ada rampok misalkan, terus nggak bisa masuk ke Mekah, nggak bisa melanjutkan haji. Nah, maka oleh Allah Ta'ala diberikan pilihan itu kemarin apa dalam Al-Quran itu untuk menyembelih hewan dam sebagai gantinya. In usirtum famastaysara minal haji. Nah, memberikan hadiyu ya, memberikan hadiyu. Kalau misalkan tidak bisa melanjutkan haji atau umroh. Nah, ada niat taklik sebenarnya. Niat taklik apa? Niat yang dicantolkan apa ya? Digantungkan. Niat yang digantungkan kepada suatu kondisi. Nah, ini yang kalau kita berniat seperti ini, maka nanti di tengah-tengah, misalkan di tengah-tengah haji atau di tengah-tengah umroh, ya, bukan haji ya, di tengah-tengah umroh tidak bisa menyelesaikan, maka kita tidak dituntut untuk menyembelih hadiyu atau dam, ya kan hewan sembelian, ya. Ini ada namanya niat ta'alluq, niat ta'alluq, ya, taklik, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini yang biasanya ini harus diketahui oleh orang-orang yang bimbing umroh. Kenapa? Kalau misalkan jamaahnya itu orang tua, nah ini biasanya jamaah-jamaahnya orang tua, itu kan sering tiba-tiba dia kesehatannya ngedrop, kemudian tidak bisa melanjutkan umrohnya. Nah, supaya itu tadi dia tidak keluar uang lagi untuk membayar hewan yang disembelih, untuk menebus manasiknya ini, nusuknya. Nah, itu dengan berniat ketika ihram itu, setelah dia melakukan ihram, kemudian membaca in habasani habisun famahilli haitsu habasani. In habasani habisun famahilli haitsu habasani. Itu artinya kalau misalkan ada hal yang menghalangiku ya Allah, maka tempat tahallulku adalah di mana aku terhalang. Jadi setelah berniat ihram kemudian membaca itu. Itu ada asbab urutnya. Ada sebab
Rasulullah SAW memberikan ajaran ini, itu memberikan tata cara ini, itu karena ada seorang sahabat yang memang dia punya ada perkiraan bakal ada kendala di peribadannya, di umrohnya yang akan dia jalankan. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan ini, ya udah kalau gitu kamu baca ini supaya ketika nanti di tengah jalan terjadi sesuatu tidak kemudian terkena denda itu tadi ya. Wa salasatun minal arkani la tafutuhu madamahyana. Ada 3 rukun dari rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan, bahkan selalu dituntut kepadanya selama dia itu masih hidup, yaitu tawaf, sa'i, dan tahallul. Maka kalau ini kan dia memang harus datang. Kalau dia nggak datang di wukuf, ya otomatis nggak sah hajinya. Nah, tawaf ini kan nggak harus tanggal 10. Sa'i juga nggak harus tanggal 10. Tahallul juga nggak harus tanggal 10. Ya, itu bisa di akhir-akhir juga nggak apa-apa. Misalkan nunggu sepi dulu. Nah, kalau misalkan ada orang kemudian mengakhirkan tawafnya, dia keluar kota dulu, nggak masalah. Apa mungkin kalau dia sudah jumrah aqobah, sudah tahallul, ya kan? Berarti udah tahallul awal kan? Udah pakai baju biasa semuanya, udah pakai baju minyak wangi kan, udah kayak orang biasa. Hanya nggak boleh berhubungan badan. Ternyata tiba-tiba dia ada perkumpulan atau ada kesibukan di luar negeri, misalnya dia orang kaya. Pas setelah tanggal 10 dia harus datang kembali ke negaranya. Tapi dia sudah tahallul awal. Boleh. Terus dia setelahnya 1 bulan kemudian baru balik nih. Atau 2 minggu. 2 minggu kemudian dia baru balik. 2 minggu kemudian dia baru balik untuk tawaf, boleh. Cuman ini nggak boleh sampai ditinggalkan. Meskipun kapanpun dia bisa kembali, harus kembali melakukan itu tawaf haji dan sa'i. Boleh ditinggalkan. Wa man taraka syai'an minal wajibat, barang siapa meninggalkan satu dari antara kewajiban-kewajiban haji, sahhajuhu wa lazima udam. Sah hajinya tapi harus bayar dam. Nah, kalau meninggalkan salah satu dari wajib haji, nah seperti mabit di Mina, kan dia nggak sempat mabit di Mina, nggak sempat lempar jumroh, itu wajib bayar dam. Maka seperti yang saya katakan kemarin, orang kalau dia sangat kaya sekali, dia tiap tahun haji, waktunya itu mahal, dia cuma bisa meninggalkan kesibukannya hanya 2 hari, kemudian 11, 12, 13-nya dia sudah kembali. Karena itu kan wajib-wajib haji, bayar dam semuanya bisa, selesai hajinya. Udah tahallul sani, orang kalau udah tahallul sani itu kan dia sudah bebas, hanya menjalankan yang 11, 12, 13. Itu yang wajib-wajib haji, rukunnya sudah selesai semua. Nah, itu bisa diganti dengan dam. Wa alaihi itsmun in lam yu'dzar, tapi dia berdosa kalau dia tidak ada uzur meninggalkan kewajiban haji itu. Nah, wa man taraka syai'an minas sunnah, kalau meninggalkan sunnah-sunnah haji, fala syai'a alaihi, tidak mengapa. Nah, walakin tafutul fadilah, hanya saja dia telah meninggalkan suatu kefadilahan, keutamaan. Nah, saya kira ini dulu, kita belum membahas larangan-larangan ihram. Nah, memang haji ini pembahasannya cukup panjang ya. Insyaallah berikutnya tentang larangan ihram. Larangan ihram itu ada 10 dan ada penjelasannya juga yang lebih terperinci. Nah, maka itu sepertinya tidak bisa kita lanjutkan untuk kali ini.
Setelahnya insya Allah, nah setelah bab haji ini adalah bab-bab yang berkaitan dengan hati, perkara hati. Lebih ke tasawuf ini sebenarnya. Jadi ini adalah salah satu tradisinya kitab-kitab fikih di ulama madhab, bahwa meskipun pembahasannya adalah pembahasan kitab fikih ya, pembahasan bab fikih, tapi selalu diawali dengan sedikit membahas tentang akidah dan diakhiri dengan tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus. Itu biasanya kalau di matan-matan kecil itu umumnya seperti itu. Jadi seperti kita di selain di Risalah Jami'ah, di Sulamut Taufik gitu ya. Kemudian Safinatun Najah itu ada di awal pembahasan akidah, kemudian di tengahnya fikih, dan diakhiri dengan pembahasan tazkiyatun nufus. Karena memang syariatnya Rasulullah SAW itu tidak lepas dari tiga itu. Di hadis Jibril itu dijelaskan ada iman, Islam, dan ihsan. Imannya itu akidah, Islamnya itu fikih, ihsannya itu tazkiyatun nufusnya itu. Nah, terserahlah mau bahas tasawuf. Kalau Anda alergi dengan istilah tasawuf, pakailah tazkiyatun nufus. Tapi itu memang ajaran dari Islam, memang itulah tazkiyatun nufus itu. Ya memang itu ada di ihsannya itu. Tidak bisa orang kemudian meninggalkan. Bahkan Ibnu Taimiyah pun dalam Majmu' Fatawa itu ada satu jilid khusus. Kalau dulu memang nggak ada jilid ya. Tapi setelah sekarang dicetak itu menjadi satu jilid khusus itu membahas tentang tazkiyatun nufus. Jadi jilid khusus. Kalau yang punya saya kalau nggak salah itu jilid 9 ya. Itu membahas tentang tazkiyatun nufus. Ya. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan kepada admin Qalbun Salim di media sosial atau langsung ke WhatsApp. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.